Menghadapi bull run kripto di tahun 2025 nanti, menurut gua bukan cuma strategi entry aja yang penting, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah exit strategi atau ketika kita jual untuk merealisasikan profitnya. Jangan sampai profit yang udah kita kumpulin ya bertahun-tahun akhirnya karena salah strategi exit jadi nyangkut atau malah exit terlalu cepat dan akhirnya kehilangan barang di bulan nanti. Kira-kira gimana cara exit yang paling benar? Kita akan bahas di video ini, so pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Siapa yang udah cuan kripto karena nyerok dari 2023-2024? Coba angkat tangan. Ya, gua salah satunya. Ya, meskipun sempat dibawa up and down, akhirnya di tahun 2024 ini ditandai ya oleh swingnya naiknya harga kebanyakan market kripto di awal 2024. Mungkin kalau teman-teman lihat chartnya di antara Maret sampai April itu lagi tinggi-tingginya ya, itu pasca Bitcoin halving. Terus setelah itu dibawa turun sideways di bawah sampai bulan Oktober 2024. Akhirnya dibawa naik lagi di bulan November 2024 ini. Jadi seandainya teman-teman nyerok di pucuk nih ya di bulan Maret April tahun 2024 ini, tenang, teman-teman harusnya sekarang kondisinya udah profit. Tapi kalau kita zoom in ya ke chart Bitcoin ya, sebenarnya turunnya tuh biasa aja, cuma dari 73 ribuan ke sekitar 50 ribu, yang artinya cuma minus 30%. Suatu angka yang menurut gua biasa aja ya, nggak terlalu parah-parah banget untuk high risk aset kayak cryptocurrency ini. Tapi yang parah itu kalau misalkan kita lihat altcoinnya, kayak contohnya Manta, HBAR, Chainlink, Polkadot, dan lain-lain yang mungkin ketika Bitcoinnya turun 30%, altcoinnya ini udah minus 60-70%. Gue yakin banyak teman-teman yang agak geter ya holdnya. Gue ngerti psikologisnya mungkin agak berat waktu itu karena kita tuh biasa ngeliat market kripto, ngeliat portofolio yang tiap hari tuh saldonya bertambah. Ya mungkin itu hampir tiap hari hijau ya di awal tahun sampai bulan Maret 2024. Terus tiba-tiba harus drop, harus koreksi sampai mungkin BEP, atau bahkan ada teman-teman yang loss-nya itu lumayan besar. Dan gue ngerti gimana kondisi itu bisa sangat mengganggu psikologis kita. Ya mungkin teman-teman yang udah pelajari altcoin, baca projectnya ya, baca tokenomics ya, yang sebelumnya yakin, tapi ketika dibawa turun 60%-70% mungkin agak getar dan ya imannya goyah gitu ya sama altcoin itu. Ya gue ngerti kondisinya karena dulu gue juga pernah ngalamin itu. Mungkin beberapa di antara kita kayak nyesel banget gitu ya, tahu gitu gue exit dulu nih di Maret April, kan bisa realize profit, jadiin cash dulu, nanti buat serok di bawah lagi. Ya itu kondisi idealnya memang kayak begitu, tapi namanya kita investasi, kita trading, apalagi di cryptocurrency yang sangat volatile ini, menurut gue kondisinya tidak bisa selalu seideal itu. Karena kalau bisa ideal terus kayak gitu, gue yakin kita semua udah bakalan kaya banget sih. Kalau misalkan teman-teman nanya kondisi market di akhir 2024 setelah pump lagi ini sampai Bitcoinnya ke 100 ribuan, kira-kira gimana outlook gua? Ya personally, gua ngeliat sangat mungkin untuk Bitcoin dan alts-nya itu di bawah konsolidasi dulu atau bahkan turun di awal tahun 2025. Terus pasti pertanyaan selanjutnya, bro kalau gitu kita harus gimana? Apakah jual dulu nih di harga yang lagi mahal-mahalnya untuk nanti serok bawah lagi? Nah di video ini gua mau ngejelasin ke teman-teman semua exit strategi. Ya teman-teman kalau misalkan mau keluar, cara keluarnya gimana, momentum keluarnya itu kapan, dan jualnya itu apakah harus sedikit-sedikit atau jual semuanya. Nah di video ini gue mau jelasin 2 exit strategi yang gua pakai untuk menghadapi bull run crypto di cycle kali ini. Dan tenang aja ya, buat teman-teman yang invest atau trading, kalian tetap bisa pakai 2 strategi ini. Kira-kira apa strateginya? Ayo kita bahas. Oke, kita masuk strategi yang pertama ini gua kasih nama layering. Layering ini biasanya gua pakai lebih untuk trading ya, mau itu di crypto, gold, forex atau apapun ya, konsepnya bakalan sama. Nah, kalian bisa lihat contoh yang di samping sini, ini kondisinya gua lagi ngelong Bitcoin. Ya gua masuk beberapa kali posisi. Kayak kondisi yang pertama ini, kalian bisa lihat gua ngelong setengah BTC, 0,5 BTC di harga 99.295. Itu layer yang pertama. Terus layer yang kedua, gua lanjut lagi ngelong setengah BTC lagi. Cuma kali ini entry-nya beda. Gua entry di 99.369.
Lihat ya, angka masuknya beda. Terus yang ketiga, gue masuk setengah Bitcoin lagi ya, di harga yang berbeda, yaitu 98.865. Terus yang keempat, gue masuk satu Bitcoin lagi di harga 98.818. Pasti di sini teman-teman muncul pertanyaan, bro, kalau gitu kenapa nggak langsung buy aja 2,5 Bitcoin? Toh totalnya dijumlahin kan jadinya 2,5. Dibanding per layer gini kayaknya agak ribet ya, harus 4 kali entry. Nah, jadi jawabannya kenapa gue bikin layering kayak gini adalah untuk mempermudah ketika gue mau exit, ketika gue mau realize profit sebagian. Karena kalau dibikin per layer kayak begini, ketika gue mau close, itu bisa lebih cepat. Ya tinggal gue geser aja, terus gue pilih close, gue execute, dan satu posisi itu selesai. Beda kalau misalkan gue masuk langsung gede gitu ya, ketika gue mau jual, gue harus set dulu mau jual berapa banyak, harus gue hitung dulu, ini itu profitnya berapa, balik modalnya jadi berapa persen, itu menurut gue lebih makan waktu. Jadi dengan posisi layering kayak gini, gue jadi lebih satset gitu ya seandainya mau close position. Dan kelihatan ini per layer cuannya berapa. Ya jadi gue punya hitungan sendiri nih, gue modalnya misalkan 1.000 gitu ya. Terus di layer pertama udah cuan misalkan 200 atau 300 dolar. So gue udah bisa hitung, ini udah balik modal 20-30% nih. Terus sisanya tinggal bisa di hold. Nah terus kalau misalkan teman-teman lihat kondisinya ada 4 layer kayak gini, dan bener-bener ya aktual kondisinya kayak begini, kalau teman-teman nanya gue bakal close yang mana, gue bakal pilih untuk close posisi layer keempat yang mana cuannya paling gede. Buat apa? Ya fungsinya adalah mengamankan modal gue. Ya artinya kalau sudah profit ya udah gue realize sesuai modal awal yang gue punya, supaya nanti ketika marketnya balik arah, at least gue udah BEP ya, gue nggak loss, tapi posisi lainnya ini bisa let the profit run. Jadi seandainya terus-terusan naik nih harganya dari harga sekarang, ya gue nggak hilang barang, jadi aman. Ya gue exit sebagian, udah BEP, sisanya gue let the profit run. Seandainya pun ini rugi, ini BEP lagi jadi nol lagi, ya gue masih aman karena modal awal gue udah gue secure. Nah itu tadi adalah contoh layering dalam trading. Ya tadi itu gue pakai MT5 ya, MetaTrader. Terus kalau teman-teman nanya, bro untuk invest crypto di exchanger gimana? Kan nggak bisa tuh dibikin layering gitu. Seandainya kita beli-beli, ya totalnya bakalan ditambahin ya. Nah gue ini mengakali dengan pakai beberapa exchanger ya. Jadi sekarang ini gue pakai 2-3 exchanger ya. Basically yang satu exchanger ini, exchanger A, gue pakai untuk trading ya, tektokan. Sedangkan exchanger yang B ini gue pakai untuk invest, gue hold sampai cycle ini selesai. Ya jadi tradingan gua di exchanger A, mau gua keluar masuk kayak gimana, itu tidak mengganggu porsi investasi gua yang gua perkirakan gua bakal hold sampai peaknya itu di sekitar kuartal 2 atau kuartal 3 tahun 2025. Nah seandainya teman-teman mau pakai lagi exchanger yang C, exchanger yang ketiga, boleh juga. Ya misalkan teman-teman yang tadi, yang exchanger A ini teman-teman pakai untuk scalping, pakai trading jam-jaman. Sedangkan yang exchanger B ini buat invest jangka panjang, itu udah nggak usah diotak-atik. Nah tapi yang C ini teman-teman bisa modify, bisa main harian, bisa main swing mingguan, itu teman-teman bisa atur sendiri. Ya jadi seandainya layeringnya dipisah-pisah berdasarkan exchanger, itu bakalan lebih enak ya posisinya. Karena menurut gua seandainya layeringnya dipisah per exchanger, itu bakalan lebih enak ya seandainya kita mau close position, nggak keganggu dan nggak kecampur gitu ya sama yang untuk invest. Jangan sampai kita yakin nih bull run-nya bakalan kenceng banget di kuartal 2, kuartal 3 2025. Tapi karena kegabung sama akun trading, ya, ketika kita lihat berbalik arah di time frame 15 menit, kita jual. Kalau dicampur, akibatnya kalian bisa hilang barang, ya, kejual, dan nanti ketika peak-nya bull cycle ini, kalian ya udah nggak punya barang lagi. Sayang banget kan? Nah itu dia exit strategi yang pertama, layering. Lanjut strategi yang kedua yang menurut gua teman-teman udah pernah denger, tapi mungkin belum tahu, gua bakal jelasin ya di sini, yaitu moonback strategy. Yes, kayak namanya moonback ya, moon dan back. Jadi seandainya harga kripto itu to the moon, gua masih punya kriptonya di dalam back gua. Oke, gue jelasin pakai contoh real ya. Kayak misalkan teman-teman bisa lihat di sini, ini ada chart ketika gua menganalisa dan membeli Algo yang adalah salah satu altcoin andalan gua ya. Mungkin waktu itu gue beli di harga 0,159. Buktinya kayak teman-teman bisa lihat di chart itu ya, ada tulisan huruf B warna hijau. Nah itu adalah momen ketika gue beli. Waktu itu di harga 0,159. Dan ternyata yang tadinya gue pikir untuk investasi jangka menengah gitu ya sampai awal tahun 2025,
Ternyata algo ini naik lebih cepat ya dibanding perkiraan gua. Hanya dalam waktu kurang lebih 3 minggu aja, algo ini lompat ke 0,614 yang artinya sekitar 380% dari harga awal gue beli ya, atau cuan hampir 4 kali lipat. Jujur gue juga nggak nyangka ya bisa secepat ini, tapi ya disyukuri aja ya, mungkin namanya emang rezeki. Nah terus di atas itu teman-teman ada lihat huruf S yang warna merah, itu adalah momen ketika gue menjual. Pasti teman-teman nanya dong, bro, kalau lu yakin masih sampai Q2, Q3 nih peaknya cycle crypto kali ini, kenapa lu jual? Nah, ini namanya Moonback Strategy. Jadi waktu itu ketika harganya di 0,614, gua tuh melakukan pembelian algo sekitar $1.000 atau kurang lebih 15-16 juta. Nah, ketika dia pelan-pelan naik dari 0,16 ya sekitar gitu, terus naik ya pelan-pelan sampai 0,32, yang artinya kan udah 2 kali lipat nih dari harga gue entry. So, modal awal gua yang $1.000 sudah jadi $2.000. Oke, udah beggar. Momen ini, teman-teman bisa realisasikan profit setengahnya. Artinya dari $2.000, teman-teman tarik jual $1.000 yang adalah modal awal. So, teman-teman udah nothing tulus nih untuk si algo ini. Ya, teman-teman take profit sebagian. Ya, take profitnya itu adalah take profit sejumlah modal yang teman-teman investasikan. Jadi, seandainya algo ini nanti turun, nggak masalah. Ya, mau dia sideways, mau dia koreksi 60% dulu mungkin di bawah. Nah, teman-teman udah realisasikan modal awal. Ya, jadi sisanya yang ada di algo yang teman-teman punya sekarang, itu adalah profitnya. Nah, nanti dia harganya urusan lanjut naik, teman-teman aman, tenang aja, masih punya barang. Tapi seandainya dia turun 50%, 60%, teman-teman tenang. Karena teman-teman udah tarik modal algo yang tadi $1.000 realized profit. Ya, seandainya teman-teman mau nambah di bawah, beli pakai 1.000 yang teman-teman entry di awal. Ya, karena harganya turun, teman-teman dapat koin algonya ini jauh lebih banyak. Nah, tapi di case ini, algonya langsung lanjut naik dari 0,32 ya, dari 2 kali lipat, jadi hampir 4 kali lipat. Nah, teman-teman di sini nggak boleh nyesel karena kalian udah realize profit ya, yang tadi setengahnya dibuang ya, karena itu adalah bagian dari strategi Moonback. Memang kalau misalkan teman-teman nggak jual sekarang, cuannya udah jauh lebih gede ya. Gua ngerti, tapi kita harus stick sama strategi kita. Ya, ini kan kondisinya naik, tapi seandainya kondisinya turun, kalian pasti bakal bersyukur banget tuh udah realize profit, udah amanin modal kalian, ya kan? Nah, tapi kondisi barang gua di algo ini agak sedikit beda. Ya, ketika dia naik ke 0,32 jadi 200%, itu gua tidak Moonback. Kenapa? Karena flow-nya masih kenceng banget, jadi gua hold aja. Ya, akhirnya gue bisa jual di harga yang lebih tinggi. Ya, memang nggak dipucuk banget, tapi ini lumayan tinggi nih average sell gue. Nah, di momen ini baru gue melakukan Moonback. Ya, gue jual sebagian, gue jual $1.000 untuk modal awal gue udah balik ke rekening gue lagi, ke kantong gue lagi nih. Jadi sisanya algo yang gue punya ini adalah algo hasil profit yang strateginya jadi let the profit run ya sampai full bull cycle kali ini selesai. Mudah-mudahan bisa jadi 10 kali lipat ya algo ini. Amin. Tapi disclaimer ya, strategi Moonback ini juga punya beberapa kekurangan ya, yang mana kita tidak bisa menerapkan strategi Moonback ini kalau misalkan profitnya masih 10%, 20%, menurut gua kurang pas. Jadi kita harus nunggu cuannya ya udah minimal 50%, 60%, 70%, atau bahkan ratusan persen untuk menerapkan strategi Moonback ini. Pasti teman-teman nanya, bro, ada gak barang lain yang lu pakai Moonback strategi tapi harganya belum naik sampai 2 kali lipat, lu udah take profit, lu udah amanin modal? Ada. Ya, kayak contohnya nih, teman-teman bisa lihat di samping sini. Ini juga real ya, nih screenshot dari exchanger yang gua pakai, dimana gua beli Ondo waktu itu ya di harga sekitar $1, terus naik dan akhirnya gua lepas sebagian di sekitar profit 60-70%. Nah, ini Moonback strategi yang agak sedikit gue modifikasi karena ya udahlah, gue rasa cukup gitu ya. Gue amanin modal, sisanya cuan 60%, 70% itu ya udah gue let the profit run lagi. Jadi itu ya 2 strategi exit yang bakal gue pakai di bull run crypto kali ini. Terus duitnya dikemanain, bro, kalau udah take profit? Ya biasanya gue masih simpen di wallet, gue jadiin USDT untuk kira-kira nanti gue entry lagi ke barang atau project yang menarik sampai akhirnya nanti ya diulang terus gitu, digulung terus supaya ada efek compoundingnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau risk yang lebih terukur, ya udah boleh duitnya itu disimpan ke USDT. Nanti ketika Bitcoin atau Ethereum agak sedikit turun, boleh tuh dipakai untuk nyicil 2 barang itu. Mungkin 2 barang itu
sih, yang gerakannya ya tidak se-volatile altcoin lain lah ya. Oh ya, hampir kelupaan, mungkin buat teman-teman yang tadi nanyain ketika gue jelasin trading pakai layering, itu gue tradingnya pakai apa, itu gue pakai namanya MetaTrader 5, karena tampilannya menurut gue lebih clean aja, jadi bisa lebih fokus tradingnya dan lebih satset. Ditambah lagi kalau kalian trading pakai MetaTrader itu, kalian bisa dapat bonus top up 100%. Misalkan kalian top up $300, kalian bisa dapat saldo tuh sampai $600, dan itu bisa ditradingkan dan itu juga bisa di withdraw. Tenang aja. Ya, untuk teman-teman yang mau download, gue udah siapin linknya di kolom deskripsi supaya kalian gampang nyarinya. Dan nanti pas top up, jangan lupa masukin kode promo belajar 2024, karena itu kode promo supaya kalian bisa dapetin bonus top up-nya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!